بارك عليه. الفاتحة على نية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويقبلنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين. والفاتحة إلى أرواح علماء العالمين والأولياء الصالحين والشهداء وللدي الحاضرين أجمعين أن الله يقبل من الجميع ويعفو عن الجميع ويصلح شأن الجميع في الدنيا والآخرة. والفاتحة أن الله يشفي مرضانا يشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء تاما لا يغادر سقما. والفاتحة أن الله يغفر ذنوبنا ويغفر أمواتنا ونخص موت أخينا زرقاوي بن أبي أحمد أن الله يتلألأ في قبورهم وينور مقبرهم ويجعل قبوره روضة من رياض الجنة ويقبل توبته ويقبل عمله من دين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa ba'du. Kita sampai di ayat 63. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min rasulin illa أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله والله واستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Sadaqallahul azim.
Wa ma arsalna mir rasulin. Wa ma matobi'i ketemu alif dalam kalimat yang terpisah. Mad jaiz munfasil. Mad artinya panjang, jaiz artinya boleh. Munfasil artinya terpisah. Dibaca panjang, kemudian jaiz boleh diberikan pilihan antara 2, 4 sampai 5. Itu jaiz. Kemudian munfasil artinya matnya ma-nya itu terpisah dengan huruf alif dengan kalimat yang berbeda atau terpisah berbeda kalimat. Itu artinya mad jaiz munfasil. Kemudian arsalna nanya matobi mir rasulin nun mati ketemu ra idgham bila gunnah. Ya, huruf idgham ada 6 ya, antaranya adalah ya, waw, mim, nun, lam dan ra. Khusus ra dan lam atau lam dan ra, maka dia adalah bila gunnah, tanpa dilagukan. Artinya nggak boleh ada waktu di ra itu, nggak boleh berlama-lama di ra, nggak boleh digunnah bila gunnah. Mir rasulin ya, mir rasulin, ayo coba. Nggak boleh mir rasul di ra-nya itu nggak boleh dilama-lamain. Itu namanya bila gunnah. Kemudian su di situ rasul, sunya matobi. Nah, di situ lamnya berbaris kasrotain, tanwin, ketemu alif, jadi idhar. Ya. Setiap huruf yang bertanwin ketemu dengan huruf idhar ada berapa? 6. Di antaranya alif, ain, ha, kha, kemudian ghain, ha besar. Nah, di antaranya itu 6 itu adalah huruf idhar. Maksudnya idhar, tanwinnya dibaca jelas. Ya, mir rasulin. Ya, mir rasulin, nggak boleh samar, nggak boleh nggak boleh begitu. Harus jelas. Kemudian illa matobi liyuta'a matobi bi'ilnillah. Nah, lafaz Allah dibaca tafkhim tarqiq dibaca tipis. Ya, kenapa tipis? Karena sebelumnya berbaris kasrah. Billah, bi'idnillah. Kalau berbaris fathah dan dhammah maka dibaca tafkhim tebal. Allah, wallah, gitu dia. Ya. Kemudian di situ ada tanda bacaannya. Tanda bacaan qaf, lam dan alif. Artinya al-wuquf aula. Berhenti di situ lebih utama. Ada shad, lam dan alif. Artinya al-wusul atau al-waslu aula. Ya, artinya dibaca terus, nggak berhenti di situ, yang ada tandanya itu maka lebih utama. Bagaimana Pak Ustadz kalau wukuf aula di situ kita langsungin aja, nggak apa-apa juga. Ya, tapi berhenti lebih utama. Dilangsungin juga nggak apa-apa. Kemudian walau annahum nun bertasydid tajibu gunnah. Apa arti tajibu gunnah? Ya, wajib dilakukan, digunnahkan. Ya, maksudnya digunnahkan di situ jangan terburu-buru di huruf tajibu gunnah, di tasydidnya itu. Walau annahum, ayo. Walau annahum. Kemudian hum ada mim mati, ketemu id, ketemu alif, idhar syafawi.
Ya, izhar syafawi. Artinya dibaca jelas mimnya karena ketemu huruf selain huruf ba gitu. Mim selain huruf ba itu idhar syafawi, dibaca jelas di bibir. Annahum, ayo. Annahum. Kemudian il zalamu, ada huruf dal ketemu huruf dha. Di sini idgham mutajanisain, ya. Idgham mutajanisain ini artinya za itu dengan huruf dha serupa, sejenis. Ya, maka di situ orang Arab lisiqal, maksud lisiqal kesulitan apabila ada huruf-huruf yang sejenis atau serupa, mirip-mirip, bertemu, bergandengan, maka orang Arab tuh lisiqal. Ya, seperti huruf dal dan huruf ta. Ya, kalau sama-sama sukun, dal sukun, ya. Kemudian ketemu tak, dalnya sukun, ketemu tak, atau taknya sukun, ketemu dal, maka di situ lisiqal orang Arab. Kesulitan, maksudnya kesulitan itu maksudnya ya udah samain aja. Mutajanisain, mutaqaribain gitu di antaranya. Kalau ini adalah zal ketemu dha. Jadi mutajanisain. Coba lihat. Tasydidnya ada di huruf dal apa dha? Di huruf dha tasydidnya itu menandakan bahwasanya zalnya enggak usah dibaca. Ya, il zalam. Tapi bukan enggak usah dibaca, bukan enggak diucapkan di bibir. Tetap ilnya itu adalah zal. Ya. Tapi langsung ke dha. Il zalam, ayo. Kalau zo-nya zalnya dibuang jadi il zalam, salah. Zalnya tetap dibaca. Ya, cuman di situ yang lebih dominan huruf dha. Il zalamu, ayo. Kemudian selanjutnya mu-nya adalah matobi. Anfusahum, nun mati ketemu fa. Ikhfa. Oh, idzalamu, ya mu ada matobi ketemu alif, mad jaiz munfasil. Ya, dalam kalimat yang terpisah. Ya, lagi-lagi kita diulang-ulang mad jaiz munfasil artinya panjang boleh terpisah. Panjangnya diberikan pilihan 2, 4, dan 5. Kemudian terpisah artinya matobi'inya mu ketemu alif dalam kalimat yang terpisah, itu maksud terpisah. Kemudian anfusahum nun ketemu fa, ikhfa. Hum mim mati ketemu jim, idhar syafawi. Ja'uka, matobi ketemu hamzah dalam kalimat yang sama atau kalimatnya satu kalimat, berarti mad wajib muttasil. Dia enggak diberikan pilihan durasi, cuma satu, yaitu 5 harokat. Ya, 5 harokat. Cara ya mengukur durasinya kira-kira aja. Kira-kira. Yang terpenting adalah kita betul saat membaca mad tabi'i. Mad tabi'i berdurasi 2 ketukan. 2 ketukan. Dan itu cukup atau sudah termasuk memenuhi standar mad tabi'i saat kita baca Quran itu satu huruf kita ayun. Satu huruf bacaan kita ayun itu sudah mad tabi'i. Ja gitu. Ja itu sudah mad tabi'i. Ba itu mad tabi'i. Ta itu mad tabi'i. Ya. Kalau seandainya dia pendek, ta, ba, ja. Tapi kalau diayun, ta, ba itu mad tabi'i. Jadi mad tabi'i sekedar diayun aja. Nah, lebih dari panjang itu
maka berarti bisa mad jaiz munfasil, bisa mad wajib muttasil. Begitu. Kemudian selanjutnya fastaghfirullah, lafzul Allah tidak tafkhim. Kemudian wastaghfara lahum, wastaghfara itu kalau seandainya alifnya dihidupkan maka berbaris fathah apa kasrah atau dhamma? Kasrah. Istaghfara yastaghfiru, istaghfir. Wastaghfara lahumur rasul, ar-rasul alif lam syam sia, sunya matobi. La wajadullah, lafzul Allah dibaca tafkhim. Tawwabar rahima, tawwa wa adalah matobi. Kemudian ban tanwin ketemu ra, idgham bila guna. Rahima, rahihinya matobi, mannya dilut matiwat litan matiwat, mat panjang, iwat artinya ganti, dirubah, diganti. Lit tanwin karena tanwin, maksudnya karena waqaf tanwin ya, karena waqaf tanwin maksudnya tanwinnya kita waqafkan, kita baca terakhir ya. Rohima jadi panjang, seharusnya rohiman dibaca pendek rohiman, tapi berlaku hukum kalau ada fathatain kita baca di akhir kalimat maka jadi panjang rohima ya. Rohima, ayo rohima. Kemudian fala wa rabbika, fala la-nya adalah matobi ya. Kemudian la yu'minuna, la matobi, yu'minu matobi, hatta matobi, yuhakkimuka, yuhakkimu matobi, fi matobi, ma matobi, syajara bainahum, hum mimmati ketemu sa, idhar syafawi, summa tajibuhun ya, mim bertasydid tajibu gunnah, begitu juga nun bertasydid ya tajibu gunnah. Summa, ayo baca. Summa la yajidu fi, la matobi, yajidu fi, yajidu matobi, fi anfusihim, fi majais mun anfusihim, nun ketemu fa, ikhfa ya, nunnya dibaca sama. Kemudian him di situ mim mati ketemu ha, idhar syafawi. Harajan mimma, harajan ya, di situ tanwin ketemu mim, idgham bi gunna. Kemudian mimma apa tuh? Tajibu guna apa idgham bi guna? Idgham bi gunna. Mimma itu idgham bi gunna. Ya, kenapa idgham bi gunna? Karena tulisannya itu sebenarnya adalah min ma, tulisannya min ma ya, tulisannya adalah min ma, bisa dibayangkan nggak? Tulisannya itu adalah min ma, jadi nunnya ya udah, orang Arab tuh demen itu singkat-singkat gitu. Nunnya karena idgham bi gunnah maka nunnya nggak ditulis, langsung mimnya dikasih tasydid, mimma gitu. Sebenarnya tulisannya min ma sebenarnya gitu. Jadi ma itu adalah idgham bighun. Nah, harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima, mimma ma-nya matobi, wa yusallimu
matobi taslima, taslimat matobi, man jadi itu adalah mad iwad litan taslima, harajan mim qadaita wa yusallimu taslima. Ayo. Qadha, do, ingat huruf dot adalah huruf yang lidah samping kiri kanan, ya, kemudian bertemu di bagian atas sambil menunjukkan cara bacanya. Dia do gitu, ya, jangan kol-kolain dot itu. Dot bukan salah satu huruf kol-kolah. Mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ayo. Ya, itu dua ayat yang kita baca. Nggak ada yang baru ya, kecuali idgham mutajanissain. Ya. Pertanyaan lagi, incek lam ketemu lam itu lam bertasydid bukan idgham mutajanissain atau mutaqaribain. Ya, itu karena dua rupa itu orang Arab cukup pakai. Coba kita perhatikan tafsirnya. Halaman berapa tafsir? 150. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu hadzal kitab nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhi. Amin amin ya rabbal alamin. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi'idznillah. Dan tidaklah kami mengutus mir rasul, rasulnya di situ jamak atau mufrad, bentuk tunggal apa jamak? Ya, rasulah. Tidaklah kami utus dari seorang rasul tunggal. Yang dimaksud seorang rasul di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak kami utus seorang rasul, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa liyuta'a, agar liyuta'a, ya, agar dia ditaati. Nabi Muhammad ditaati biidznillah, dengan izin Allah. Liyuta'a, kenapa yuta'a berbaris a? Padahal fi'il mudhari itu barisnya rafa, enggak fathah. Karena di situ ada harfun nasab, ada huruf nasab. Huruf nasabnya adalah dibuang. Sebenarnya li ayyuta'a. Li yuta'a itu sebenarnya li ayyuta'a. Ya. Agar dia Nabi Muhammad ditaati biiznillah, dengan izin Allah. Imam Nawawi menafsirkannya sepenggal ayat tersebut, ay wa ma arsal rasulin illa liyu'marun nasu bita'atih bitaufiqina wa i'anatina fa ta'atuhu ta'atullah.
wa ma'siyatuhu ma'siyatullah ta'ala. Artinya wa ma arsalna min rasulin, tidaklah kami utus dari seorang rasul illa liyu'maron nas, agar manusia diperintahkan bita'atihi, untuk taat kepadanya, bitaufiqina, dengan restu kami, restu Allah, biidznillah bitaufiqina, dengan izin Allah, dengan restu Allah. Jadi ketaatan kita kepada Rasulullah itu atas izin Allah. Karena Nabi Muhammad SAW adalah ciptaan Allah, dia kekasih Allah, utusan Allah, maka mentaatinya itu atas perintah Allah, mentaatinya, mentaati Nabi atas Allah, dan mentaati Rasul Allah, wa ta'atuhu ta'atullah, maka taat kepada Rasulullah berarti taat kepada Allah. Ya, jadi Bapak sekalian, seseorang itu cukup taat kepada Rasulullah berarti dia sudah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada sahabat Nabi SAW, dia nggak bisa banyak berdoa, yang dia bisa tidak sholawat saja, sehingga panjang hajatnya nggak pernah diungkapkan keinginannya kepada Allah, minta apa nggak pernah. Ya, dia hanya bisa memanjatkan pujian kepada Rasulullah saja. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Saat itu dia bertanya kepada Rasulullah, cukupkah bagiku ya Rasulullah yang aku baca itu doang? Ya, maka hajatku akan terpenuhi. Kata Rasulullah SAW, soh anta, ente benar. Maksudnya hajat ente cukup ente sampein dengan bersolawat aja sama aku. Apalagi kalau kita ya minta juga, bersolawat juga, luar biasa itu Bapak sekalian. Jadi mentaati Allah berarti mentaati Rasulullah, berarti kita sudah mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa maksiyatuhu maksiyatullah, sebaliknya maksiat kepada Nabi SAW berarti maksiat kepada Allah. Tuh Bapak sekalian. Jadi seseorang dipandang maksiat kepada Allah saat dia nggak taat kepada Nabi-Nya. Seseorang dipandang berdosa besar kepada Allah saat dia tidak taat kepada Nabi-Nya. Makanya Bapak sekalian, ketaatan kepada Rasulullah mutlak. Ayat sebelumnya itu kan wa ati'ullah wa ati'ur rasuli wa ulil amri minkum. Ya, Imam Nawawi dan sekian banyak tafsir menafsirkan kalimat perintah taat kepada Allah ada kalimat ati'u, taatlah. Ya, taat kepada Rasulullah juga dipakai juga kalimat wa ati'ur rasul, pakai ati'u. Tapi kalau ulil amri nggak pakai wa ati'u, ulil amri nggak pakai. Wa ulil amri doang. Artinya ketaatan kepada Nabi mutlak. Ketaatan kepada Rasulullah mutlak. Tapi ketaatan kepada ulil amri tidak mutlak. Ya, sangat tergantung dengan perilaku ulil amri itu. Ya, umarok itu. Pemimpin yang suka memerintahkan kita itu. Kalau dia itu maksiat kepada Allah, la ta'ata li makhlukin, enggak ada taat buat makhluk yang maksiat kepada Allah. Enggak boleh taat kita. Bapak sekalian, enggak boleh taat. Dan begitu juga enggak boleh bugot, menjatuhkan, kudeta enggak boleh. Ya. Terus gimana Pak Ustadz? Yang enggak taat aja udah atas perintah yang diperintahkan olehnya untuk maksiat kepada Allah. Dan setiap perbuatan fasiknya itu kita berlepas diri. Setiap perbuatan dosanya itu seorang pemimpin kita berlepas diri. Tapi tetap dia menjadi bagian dari pemimpin yang mengatur kehidupan dunia kita, bahkan kehidupan akhirat. Jadi maksiat kepada Nabi berarti maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak sempurna iman seseorang kalau dia tidak beriman kepada Nabi. Ya. Sebagaimana juga beriman kepada malaikat dan seterusnya. Kemudian wahazil annahu ayat ini sebuah
sebuah petunjuk. Wa hazil ayatu dalatun. Ayat ini ada petunjuk annahu la rasula illa wa ma'ahu syariah. Ayat ini sebagai sebuah petunjuk bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia bukan sebagai rasul, melainkan bersamanya pasti ada syariat. Nabi itu adalah seorang rasul yang diciptakan di rasul dan syariat. Ayat ini dalil. Nggak mungkin Allah memerintahkan untuk taat kepada seseorang kalau seseorang itu nggak membawa syariat, ajaran Allah. Mana mungkin? Ya, misalnya saya seorang bapak memerintahkan taat kepada syariat, berarti ada sesuatu yang Nawawi hazil ayat dalatun ala annahu la rasula illa wa ma'ahu syariah. Bahwa ayat ini sebagai petunjuk bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia tidak hanya sosok sesuatu yang hanya ditaati, tapi di balik itu dia adalah syariat, ajaran. Ya. Jadi kepribadiannya, ucapannya, perbuatannya itu syariat Islam. Makanya hadis itu adalah kullu ma biqaulin, segala sesuatu yang diucapkan, biiqrarin yang ditentukan oleh Nabi iqrar, wa bi'af'alihi yang dilakukan oleh Nabi itu hadis sunnah. Ucapan Nabi sunnah, bahkan diamnya Nabi itu sunnah, apalagi perbuatannya Rasulullah. Jadi semua yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW adalah syariat. Hanya bobot nilai syariatnya aja yang berbeda. Ada yang bernilai, ada yang bernilai sunnah, ada yang bernilai makruh, ada yang bernilai wajib. Ya. Seperti Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, innal a'malu binniyat. Nabi mengatakan bahwa setiap amal itu tergantung niatnya. Maka ulama mengistimbat hadis ini karena begitu banyaknya hadis ini dan perawinya banyak. Bahkan ada sebagian mengatakan hadis ini mutawatir. Ya. Mutawatir itu hadisnya, maksudnya hadisnya itu hampir sama dengan Quran. Terhadap hadis itu maka kafir kita. Mutawatir, nggak diragukan. Periwayatnya jalurnya banyak. Maka ulama mengistimbat hukum dari hadis itu. Setiap amalan ibadah itu, ibadah apa aja, sholat, maka menjadi rukun niatnya itu. Niatnya menjadi rukun, menjadi syarat. Wudu, ya, syarat sahnya wudu pertama adalah niat. Sholat niat, pergi haji niat, syarat sah. Itu Mbak sekalian. Nah itu Nabi mengatakan begitu, berarti ucapan Nabi menjadi syariat, menjadi dasar hukum. Makanya Imam Nawawi mengatakan ayat ini wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biidznillah, di samping perintah Allah agar taat kepada Rasulnya, maksiat kepada Rasul berarti maksiat kepada Allah, taat kepada Rasulullah berarti taat kepada Allah. Imam Nawawi mengatakan bahwasanya ayat ini mengandung bahwasanya Rasulullah itu adalah syariat Islam, agama Islam. Berarti mengingkari Nabi berarti mengingkari syariat Islam. Ya, wa ma'ahu syari'atun liyakuna muta'an fi tilka syari'ah. Agar ya, dia Nabi itu muta'an, menjadi orang yang ditaati fi tilka syari'ah, di dalam syariat itu. Wa matbu'an, dan diikuti fiha, di dalam syariat itu. Wadalatun ala annal anbiya ma'sumun anil ma'asi. Yang kedua, ayat di atas tadi wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi'idznillah, dalatun sebagai petunjuk juga ala annal anbiya'a, bahwasanya para nabi-nabi itu ma'sumun, mereka adalah terpelihara, terjaga, ya. Ma'sumun, terpelihara, terjaga, anil ma'asi, dari perbuatan maksiat. Ya.
Bagaimana mungkin Allah, zat yang maha sempurna, memerintahkan agar hambanya taat kepada seseorang, sementara seseorang itu nggak dijaga dari perbuatan maksiat oleh Allah? Kan nggak mungkin. Ya, ya. Kalau ada seorang bapak bilang, tuh contoh si dia, kalau si dianya itu bergajul preman, nggak mungkin bapak itu nyuruh anaknya itu nyontoh seseorang preman, masa ya disuruh contoh. Nah, Allah perintahkan kita untuk taati Rasulnya Nabi Muhammad, berarti Nabi Muhammad adalah maksum, terpelihara dari perbuatan dosa, terjaga. Itu sepakat ulama. Ya. Bahkan sampai kepada waktu sebelum diutus menjadi Rasulnya saja, Rasulullah sudah terjaga dari perbuatan dosa. Memang ada sebagian ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan saat Nabi itu dibelah dadanya, saat itulah Rasulullah kemudian ya sudah terpelihara dari perbuatan dosa. Tapi sebagian yang lain mengatakan sejak kecil sudah dijaga oleh Allah. Suatu ketika Rasulullah itu sebagaimana anak kecil lazimnya dia bermain saat setelah maghrib itu dia bermain-main bersama temannya di atas bukit. Dan biasa di Mekah itu kalau pada bulan-bulan seperti bulan Safar, ya, bulan Safar itu bulan mau menjelang Muharram, maka Mekah itu selalu ngadain keramaian. Kalau di kita itu di jalanan suka ada bajar lah gitu. Maka kemudian keramaian itu terlihat oleh Rasulullah dan teman-teman yang lainnya dari atas bukit. Akhirnya muncul keinginan Nabi untuk turun melihat keramaian itu. Dan di dalam keramaian itu bercampur ikhtilat laki perempuan. Ya. Di situ ada hiburan-hiburan segala macam. Akhirnya ketika baru muncul keinginan Rasulullah SAW, maka Rasulullah kemudian saat itu didatangkan rasa ngantuk. Ngantuk, akhirnya tertidur hilang udah niatnya nggak kepengen lagi. Itu penjagaan Allah kayak begitu. Penjagaan Allah kayak begitu. Ya, Bapak sekalian. Nabi selalu dijaga. Ketika syahwatnya itu mengajak kepada perbuatan yang bisa menjerumuskan Nabi itu, maka dijaga oleh Allah. Sebagaimana Nabi yang ganteng siapa? Nabi Yusuf. Ya, dalam surat Al-Yusuf itu Allah katakan walaqad hammat bihi wa hamma biha laula burhana rabbi, kata Allah. Sungguh ia Siti Julaiha telah punya keinginan, telah muncul syahwat kepada Nabi Yusuf. Wa hamma biha, dan Nabi Yusuf juga udah punya keinginan. Berdua di dalam kamar. Coba, yang satu ganteng, yang satu cantik. Istri raja pula. Ya. Yang namanya istri raja pasti terpelihara, terjaga wanginya, ya, kecantikannya. Maka dikatakan oleh Allah wa hamma biha, Nabi Yusuf juga sudah punya keinginan. Laula burhana rabbi, sekiranya Nabi Yusuf tidak segera ingat kepada Allah. Ada sebagian ahli tafsir, ntar sampai di ayat itu. Ahli tafsir mengatakan bahwasanya Allah yang memalingkan Nabi Yusuf dari keinginan yang ada dalam hatinya. Dipalingkan oleh Allah, dijaga Nabi Yusuf dari perbuatan dosa. Tapi kalau kita enggak mungkin, Bapak sekalian. Ya. Repot. Ya. Enggak boleh lihat yang klimis kan gitu. Repot. Iya. Maka di situ terjadilah fitnah. Ya, orang kalau berduaan itu terjadi fitnah, betul terjadi fitnah saat itu. Faktanya Nabi Yusuf dijebak oleh Zulaikha, tapi diputar fakta tersebut. Seolah-olah Nabi Yusuf lah yang menjebak Zulaikha dan Nabi Yusuf lah yang ingin melakukan perbuatan tercela tersebut. Tapi rencana Allah luar biasa. Ya. Apa kata Allah? Ya, lau kana qamisuhu qudda min duburih fa sadaqa. Walau kana qudda min amami fa sadaqat wa huwa minal kadhibin. Sekiranya baju Nabi Yusuf itu robek dari depan,
maka yang salah tuh Nabi Yusuf. Dan sebaliknya kalau robek bajunya dari belakang, yang salah Siti Zulaikha. Coba, ya, maka rencana Allah nggak terbantahkan. Nggak bisa orang itu mentakwil-takwil, merekayasa lagi argumentasi seperti itu. Lihat aja bajunya robek dari belakang, gimana mungkin Yusuf ngerobekin gitu. Kalau bukan memang Yusuf dirobekin ame Zulaikha, ditarik-tarik gitu. Kan begitu, luar biasa Mas sekalian. Jadi maka kemudian Yusuf tidak menjadi orang tertuduh, tapi dipenjara. Sehingga ada ucapan Nabi Yusuf dalam Al-Quran, Rabbi, ya, apa namanya, as-sijnu khairum mimma, ya Tuhanku, sesungguhnya penjara lebih baik bagiku ketimbang aku harus menuruti keinginan Zulaikha. Jadi Bapak sekalian, bagaimana seorang wali Allah, Nabi Allah, bahkan wali Allah sejak dulu sampai sekarang itu, mereka lebih memilih di penjara ketimbang harus melakukan perbuatan maksiat, dosa besar. Dan rata-rata memang wali-wali Allah begitu, hidupnya mereka itu adalah sebagian sisa hidupnya itu terkadang atau di akhir hidupnya, atau sebagian hidupnya saat masih waktu produktif mereka di penjara. Ya. Kenapa? Karena yang namanya kebenaran selalu berbenturan dengan kekuasaan. Ya, jadi kebenaran itu selalu berbenturan dengan kekuasaan. Dan kekuasaan itu terkadang dia adalah syahwat yang melampaui batas, sehingga ya, dia tidak ketemu dengan syariat. Dan syariat itu adalah bukan syahwat, kekuasaan syahwat. Maka selalu tidak bertemu sekalian. Dan selalu yang namanya kekuasaan mencari jalan bagaimana syariat itu ya, tidak bisa terlaksana gitu kan. Karena apa? Berbenturan dengan keinginan syahwat. Ya, coba aja lihat Bapak sekalian. Ya, kalau ada ulama itu kerjaannya memerangi nahi mungkar, kemungkaran yang ada sekarang ini kan terstruktur. Kemungkaran sekarang ini kan jadi komoditas gitu. Jadi income. Kemungkaran itu menjadi income, pendapatan. Ya. Bukan semata-mata zaman dulu orang berbuat maksiat karena memang ya itu saja hawa nafsu saja. Tapi sekarang itu perbuatan maksiat jadi komoditas, bisnis, dibisniskan. Sehingga akibat dari kemaksiatannya itu yang terstruktur, yang dibisniskan itu, sehingga kalau ada orang nahi mungkar nggak disukai. Karena terkait pendaringannya gitu. Itu Pak sekalian. Jadi kembali lagi kemari, bahwasanya Allah mengatakan seorang Rasul itu siapapun, baik Nabi Muhammad SAW atau yang lainnya, adalah terpelihara maksumun anil ma'asi, terjaga dari perbuatan maksiat. Ini keimanan. Iman kita kepada Nabi itu diantaranya itu, beriman bahwa Nabi maksum. Gitu. Kalau ada seseorang ini dia percaya omongan seseorang ulama kiai bahwa Nabi Muhammad pernah berbuat dosa begini begitu, berarti kita luntur iman kita. Ya, yang ada teguran-teguran, tapi perbuatan dosa itu hal yang biasa. Seperti surat Abasa wa Tawalla. Ya, turunnya itu kan berkenaan dengan Abdullah bin Umi Maktum. Ya, seorang orang tua yang buta, miskin. Dia pengen diajarkan agama, minta diajarkan agama. Saat itu situasinya nggak tepat. Ya Rasulullah, dulluni anil Islam. Ya Rasulullah, tunjuki aku, ajarin aku tentang agama Islam. Situasinya nggak tepat. Nabi lagi berbicara, lagi mendakwai pembesar Quraisy, lagi duduk. Ya, maka saat itu Rasulullah agak sedikit cemberut. Ya, nggak diladenin tuh orang buta itu. Maka turun ayat Abasa wa Tawalla. Anja'ahul a'ma. Ya. Dia Rasulullah telah berbuka masam. Tegurannya tuh begitu. Ya, tatkala datang seorang buta kepadanya. Nah, itu teguran surat Abasa. Masih banyak ada ayat-ayat lain lagi yang teguran-teguran kepada Rasulullah. Ya. Seperti ketika Allah menegur Rasulullah SAW terhadap istrinya, yaitu Aisyah. Juga ditegurkan dalam surat At-Talaq, ada surat At-Tahrim juga ada. Jadi prinsipnya bahwa perbuatan maksiat
tidak mungkin dilakukan oleh seorang nabi. Maka itu menjadi keimanan yang harus ada pada diri kita, bahwasanya tiap nabi maksum, terjaga dari perbuatan maksiat. Kalau ada orang ulama nyeleneh gitu, nabi itu masih kecil tuh ya kayak anak kecil biasa, nyolong jambu ini begini, nah itu nyeleneh tuh, nggak bener, nggak ada dalam sejarah, nggak usah didengerin gitu, nggak usah didengerin buat sekalian ya. Kita itu berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja itu menjadi bagian ibadah, menjadi bagian ibadah. Bahkan ulama sepakat sekurang-kurangnya seseorang itu seumur hidup itu sekali berselawat, sekali. Apalagi setiap hari kita berselawat, luar biasa. Ya Mbak sekalian, nggak hanya dalam sholat, dalam kesendirian kita, lagi bengong, lagi sibuk, kita berselawat harus itu. Bahkan Rasulullah katakan dalam sebuah hadis Mbak sekalian, ma min ahadin, hadisnya Hasan riwayat Imam Tirmidzi, ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu ruhi ala jasadi wa ana aruddu ilaihi salam. Kata Nabi itu, tidaklah seseorang mengucapkan salam, solawat kepadaku, bersolawat dan salam kepadaku, illa melainkan radallahu, Allah menyatukan ruh dan jasadku. Disatukan ruh dan jasad. Wa ana arudduhu salam, dan aku akan kembalikan salam itu. Nah hadis ini hasan ya, sehingga ulama sepakat bahwa Rasulullah SAW jasadnya saja yang mati, tapi ruhnya terjaga, terpelihara dan hidup. Dan ruhnya Nabi ya, seorangnya Nabi itu rohnya itu dia bisa mendatangi sekian miliar, sekian triliun manusia. Sebagaimana Allah menugaskan malaikat pencabut nyawa, yang dibicarakan, yang ditugaskan satu orang menyambut nyawa. Tapi bagaimana mungkin seorang malaikat itu mencabut sekian banyak orang dalam satu waktu? Sekian banyak orang dicabut oleh seorang malaikat, kan bagaimana mungkin kalau bukan atas kekuasaan Allah. Nabi juga begitu. Seorangnya Rasulullah, sekalipun jasadnya sudah terpisah dengan ruhnya, maka saat seseorang berselawat itu Nabi hadir. Berdasarkan hadis itu, datang, illa radallahu, melainkan Allah menyatukan aku dan ruhku, wa ana arudduhu salam, dan aku akan kembalikan salamnya. Maksud mengembalikan salamnya itu yaitu kita mendapatkan salam, didatangi Nabi. Maka ulama mazhab Imam Syafi'i itu berkeyakinan seperti itu. Sekalipun ada perbedaan pendapat, di antaranya waktu sholat, ada yang mengatakan waktu sholat ketika kita sholawat kepada Rasulullah, Rasulullah hadir ya. Tapi kalau Imam Nawawi dalam kitabnya Fil Majmu' mengatakan bahwasanya bi ayyi ahyanin kana, dalam waktu kapan saja saat kita bersolawat Rasulullah mendengarkan kita dan hadir dan membalikkan salam kita. Hanya Bapak sekalian ya apa namanya, Al-Habib Al-Ali Al-Haddad itu kan diantara mengarang sebuah kitab kecil Syintud Durar, dan sekian banyak ulama dahulu juga begitu mengarang riwayat Nabi yang kemudian kita diminta membacanya dengan penuh penghayatan, dan kemudian di situ ada bait ya, ada bait kita diperintahkan untuk mahalul qiyam, berdiri di situ, berdiri, dan kemudian meyakini bahwasanya Rasulullah hadir Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bagian dari pendapat ulama yang mu'tabar ya, bukan bid'ah, bukan ya, saat kita berdiri. Terus ketika Rasulullah SAW lama usriya, ketika diisrokan, dimi'rajkan, Rasulullah diperjalankan, diisrokan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Saat itu para nabi sudah menanti kedatangan Rasulullah SAW untuk mengimami sholat isya. Ada yang mengatakan sholat maghrib. Maka ketika Rasulullah SAW datang, maka semua para nabi berdiri serentak sebagai ta'ziman, memberikan kemuliaan, penghormatan kepada Rasulullah SAW. Dan dibolehkan kita ketika bersolawat ya, bersolawat, kita merasa bahwa Rasulullah SAW manusia agung hadir saat itu dan berada dengan kita, dengan saya yang sedang bersolawat.
Kita berselawat sambil mengatakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Gitu. Jadi begitu Pak sekalian. Jangan terpengaruh Nabi. Orang berselawat didatangin satu-satu. Ya. Apa mungkin itu kuasa Allah? Ya. Bagaimana mungkin kita menerjemahkan wa qul i'malu fasayarallahu walladzina amanu. Dan beramallah kalian, cukup Allah akan melihat amal kalian dan Rasulnya dan orang-orang beriman. Nah, cukup Allah yang akan melihat amal kalian, Allah sudah pasti. Dan Rasulnya, Rasul itu mufrad. Nabi Muhammad amal-amal kalian. Wa minun, kalau orang beriman itu satu sama lain saling mengawasi. Banyak orang beriman. Bentuknya jamak, tapi kalau war Rasul satu bentuknya. Cukup Nabi Muhammad dia mengawas amal-amal perbuatan kita. Ulama dari sini mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW melihat setiap umat yang beramal dalam rangka mengikuti sunnah. Keseorangan Nabi itu diberikan kekuasaan bisa melihat sekian banyak umatnya yang sedang mencontoh sunnah-sunnahnya. Gitu Pak sekalian. Ya. Nanti tuh Rasul mengenal umatnya satu persatu. Ustaz Muslim, Pak Daus, dia menjadi bagian dari umatku ya Allah, ya Rasulullah. Ya Allah, ini umatku. Kasih syafaat sama orang ini. Bagaimana mungkin Rasulullah akan mengenal kita kalau dia hanya mengenal umatnya terdahulu saja, sementara diutus untuk umat kita. Itu Pak sekali. Jadi syariat berlaku sepanjang zaman. Begitu juga Allah katakan kita wajib taat kepada Rasulullah, sekalipun Rasulullah sudah tidak ada, tetap ketaatan itu menjadi wajib. Sekalipun jasadnya sudah terpendam di bumi, maka Rasulullah tidak pernah tidak mati, ruhnya hidup, disebut dengan ruhul mujannadah gitu. Bahkan membalas salam-salam setiap umatnya yang mengucapkan sholawat dan salam kepadanya. Bahkan sampai kepada hadir Rasulullah SAW. Kisah-kisah heroik itu begitu banyak sekali dipertemukan oleh Rasulullah langsung. Ulama-ulama terdahulu, bahkan ulama terdahulu dalam keadaan terjaga, ketemu nabinya dalam keadaan terjaga. Tuh. Ada kitab Hasyiah Imam Nawawi, kitab Hasyiah Imam Nawawi. Di situ diceritakan sekian banyak ulama, disebutin ulama-ulamanya itu yang dalam keadaan terjaga dia itu bertemu Rasulullah SAW dan ngomong langsung. Terjaga artinya apa? Tidak tertidur dan ngomong langsung Mbak sekali. Saking dekatnya. Jadi saking udah mendarah dagingnya itu sholawat kepada Rasulullah sehingga dia bisa bertemu Rasulullah dalam keadaan terjaga. Makom gitu udah beda dah. Enggak sampai yang gitu tuh. Ya Allah ya Rabbi. Ya. Makom kita itu mimpi Rasulullah itu udah bagus banget. Apalagi dalam keadaan terjaga kita ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Nah itu. Kemudian selanjutnya. Mana itu? Oh ini. Walau annahum idzalamu anfusahum. Walau annahum, dan sesungguhnya sekiranya apabila mereka ketika menganiaya diri mereka, ja'uka, mereka datang kepada engkau ya Muhammad, fastaghfirullah, datang engkau minta ampun, beristighfar kepada Allah gitu kan. Kalau dalam tafsirnya ini dalam tafsirnya wa balighu fit tadarru ilaika liyan sabbuka syafa'an lahum fastaghfirullah. Ja'uka, sesungguhnya mereka seandainya ketika mereka berbuat zalim terhadap diri mereka. Maksudnya itu adalah itu tadi. Ya, orang munafik yang saat diberikan keputusan hukum kepada Rasulullah, dimenangkannya orang Yahudi dari perkara tentang baju besi. Dimenangkannya orang Yahudi dan dia enggak puas, minta perkara itu dibawa ke Abu Bakar dan minta dibawa ke Umar. Ayat ini masih ada kaitannya. Sekiranya dan kemudian dibunuhnya seseorang yang tidak beriman kepada nabinya dan keluarganya pada datang menuntut
akhirnya kemudian malaikat Jibril datang dan membenarkan perilaku Umar yang membunuh seseorang itu. Maka kata Allah, sekiranya mereka semua orang munafik itu datang kepada Rasulullah, datang tawadu, penuh dengan ketawaduan, tadarru, tunduk kepada Rasulullah, tidak membangkang, ya, lian sabbu fi menolak ampun itu. Tapi mereka begitu aja. Saat Umar itu dibebaskan dari tuduhan membunuh secara salah, karena Jibril mengatakan Umar itu Faruq, ya nggak salah, dia pembeda antara yang hak dan batil, benar Umar itu pembeda yang hak dan batil, benar maksudnya Umar itu. Kemudian mereka nggak puas, nggak terima, ya, karena keingkarannya mereka terhadap Rasulullah SAW. Seandainya mereka saat itu mohon minta maaf, datang kepada Rasulullah SAW, minta maaf kepada Rasulullah, maka pasti Allah juga akan memaafkan kesalahan mereka. Nabi juga akan memaafkan kesalahan mereka. Nah, itu maksud ayat ini begitu. Kemudian selanjutnya, la wajadullahu tawwaban rahima. Niscaya mereka akan mendapati Allah, ya, tawwaban ay yaqbalu taubatuhum, akan menerima taubat mereka, rahiman ay yarhamu tadarruhum, Allah akan memberikan kasih sayang terhadap sifat atau sikap tunduk mereka terhadap Nabi dan terhadap Allah. Wala yaruddu wala yuraddu istighfaruhum, dan dia Allah tidak akan menolak permohonan ampun mereka. Al-faidah wal faidatu fil adul fi qoulihi ta'ala wastaghfaru lahumur rasul, ya, sebagaimana faedah dalam kandungan ayat Allah wastaghfaru lahumur rasul. Nah, ini bahas kalian. Jadi bahas kalian coba camkan kalimat, ya. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullahu tawwabar rahima. Mengandung arti bahwasanya seseorang sebesar apapun perbuatan dosanya, segede apapun perbuatan dosanya, kalau dia datang, punya niat datang kepada Allah, bertaubat kepada Allah, lawajadullah, niscaya seseorang itu akan mendapati Allah, ya, Ghafurur Rahim, Rahim, Allah menerima taubat dan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi bahwa sekalian dalam hidup ini kalau ada saat kita berbuat maksiat kepada Allah, jangan pernah pesimis bahwa Allah itu Maha Rahim. Ya, satu ketika kita tergelincir dalam perbuatan dosa, jangan pernah kita merasa, ya, putus asa untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap perbuatan dosa taubat. Setiap perbuatan dosa taubat, sekalian. Ya, maka beruntunglah orang-orang yang, ya, yang terjaga dari perbuatan dosa. Ini ayat. Kemudian ayat selanjutnya, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Wala yajsumma la yajiduna fi anfusihim la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Fala wa rabbika, fala, maka tidaklah, wa rabbika, demi Tuhanmu. Ya Allah, kalau saya baca tafsir Maraghi tentang sepenggal kalimat itu cukup, fala wa rabbika, maka tidaklah, sekali-kali tidaklah, dan demi Tuhanmu, la yu'minun, mereka tidak beriman hakikatnya, hatta sampai yuhaqqimuka fima syajar, mereka menjadikan engkau ya Rasulullah sebagai hakim di dalam apa-apa, syajaro, yang muncul. Syajar itu pohon. Pohon itu kan sesuatu yang naik ke atas. Terhadap apa-apa yang muncul bainahum, permasalahan di antara mereka. Ya. Wa yusallimu wa la yajidu fi anfusihim, dan mereka tidak mendapatkan dalam diri mereka setelah perkara mereka diputuskan Allah dan Rasulnya, ya, harajan, doyikon, rasa sempit, mimma qadaita, terhadap apa yang kau putuskan, wa yusallimu taslima, dan mereka berserah diri dengan sebaik-baiknya penyerahan diri. Nah, ayat ini Bapak sekalian, ya, adalah sebagai, ya, apa namanya,
kesimpulan hukum bahwasanya seseorang tuh wajib dia bertahkim kepada Rasulullah, berhukum kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, harus menjadikan Rasulullah itu sebagai hakim, gitu. Dan dicatat seseorang tidak beriman, ya, tidak beriman baik kepada Allah dan Rasulnya kalau tidak menjadikan Nabi itu sebagai hakim terhadap permasalahan yang dihadapi. Ya, artinya, Mbak sekalian, kalau kita punya masalah itu, lihat ada nggak ajaran Nabi yang memberikan solusi terhadap masalah kita. Jangan aspek yang lain dulu, ajaran Nabi dulu. Nah, itu bentuk taslimnya kita terhadap Rasulullah SAW. Misalnya sekalian, kita bekerja dalam sebuah tempat, misalnya anak-anak muda, kemudian kita ragu terhadap tempat pekerjaan kita, apakah dia itu haram atau syubhat atau dibolehkan. Ukurannya aja ajaran Nabi. Ukurannya ajaran Nabi. Maksudnya yaitu tadi, kira-kira bertentangan nggak dengan ajaran Nabi. Kalau memang ya lo bekerjanya di situ, tempat maksiat, berarti udah jelas bertentangan dengan ajaran Nabi. Perbuatan maksiat itu kan nggak perlu ragu. Terus gimana? Tinggalin pekerjaan itu. Kalau enggak kita tinggalin, berarti kita tidak bertahkim kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Apalagi sebentar lagi kita di 2024 gitu kan. Kita milih seorang pemimpin. Timbangannya ajaran Nabi, bukan ajaran yang lain. Timbangannya ajaran Nabi. Gimana ajaran Nabi, Pak Ustadz? Jelas, memilih sesuatu yang benar. Kita milih sesuatu yang benar. Bukan yang abu-abu, ya, bukan yang nggak jelas, apalagi yang kita udah tahu sesuatu itu nggak benar, jangan dipilih. Pokoknya milihnya yang benar. Ya, bukan yang punya prospek menang, tapi yang benar. Kalau milih yang benar itu ajaran Nabi. Tapi kalau kita milih yang salah, bukan ajaran Nabi. Terus caranya gimana, Pak Ustadz, kita menimbang-nimbang sesuatu itu benar? Ya, manusia itu diberi aspek dalam dirinya itu seperti hati yang bisa mencerna, menimbang-nimbang benar salahnya sesuatu. Kedua, akal bisa mencerna juga sesuatu itu baik atau tidak. Nurani, akal bisa mencerna. Kita bisa mencerna. Contohnya misalnya, contohnya, bagaimana mungkin seseorang dijadikan teladan kalau dia ngaku sendiri bahwanya dia hobi nonton film porno di hadapan orang banyak? Coba. Ya. Mungkin kita ya terkadang nggak sadar gitu kan, ada iklan perempuan setengah telanjang kita lihat mungkin. Tapi kan yang nggak bagus kita ngomong depan anak kita. Bapak mas sering katanya suka nonton perempuan suka pada telanjang, kan nggak bagus. Gimana mungkin jadi teladan lo sama anak lo kalau lo ngomong depan anak lo kayak begitu? Udah rahasiakan udah. Kalau di handphone suka ngelihat, dirahasiakan udah. Gitu. Jadi udah bisa kita cerna dengan nalar gitu, seseorang baik atau benarnya. Udah bisa kita cerna. Begitu juga ya, Nabi mengatakan begini. Bahwa almar'u ala dini khalili. Seseorang itu agamanya sangat tergantung orang-orang yang ada di belakang. Jadi agama seseorang sangat tergantung dengan teman-temannya. Kalau teman-temannya brengsek, sudah bisa ditakar agamanya kayak apa. Kalau orang-orang yang melingkari dia itu orang brengsek, orang jahat, orang nggak beragama, orang jauh kepada Allah, bisa kita takar agamanya kayak gimana. Karena Nabi mengatakan begitu, almar'u ala dini khalili. Ya. Jadi sekalian, kita naik kereta, kita naik kereta misalnya, cuma kita doang yang bukan copet, semuanya copet kira-kira. Kita betah di situ, jangan keluar gitu, habis duit ente dikuras di situ. Begitu. Jadi kebenaran patokan kita dalam memilih seseorang. Ya. Di samping juga saya sering katakan bahwasanya dalam kacamata agama kita itu dalam memilih pemimpin itu punya pertanggungjawaban akhirat. Punya pertanggungjawaban akhirat.
Apalagi kalau kita resapi, kita renungi itu, hampir semua hajat kehidupan manusia di kita ini itu sangat tergantung dengan pemimpin. Ya, kebijakan pemimpin itu berpengaruh terhadap hajat kehidupan kita. Ya, seperti ya, beras harganya sekian, itu kan kebijakan. Ya. Kemudian kita ngeluh listrik begini, itu kan kebijakan. Kita ngeluh begini, itu kebijakan semua yang nggak lepas dari dominasi kekuasaan. Makanya itu tadi, ya, punya dampak akhirat, Pak sekalian. Dalam Al-Quran tuh, ya, kaum Fir'aun tuh dilukiskan oleh Allah minta keluar dari kekuasaan Fir'aun karena Fir'aun zalim. Rabbi akhridni, ya Tuhanku, keluarkan aku. Jadi jauhkan aku dari kekuasaan Fir'aun. Innahu zalimun, karena sesungguhnya dia adalah orang yang zalim. Ya, ayat suci Al-Quran ini mengabadikan tentang kisah di zaman Nabi Musa dan tentang Fir'aun saat itu, di mana kaumnya itu, ya, Fir'aun kan dilukiskan dalam Al-Quran yastakhiffu qaumahu fakhafu, ya, wa qala rabbi akhrijni min fir'aun wa amali. Sesungguhnya dia Fir'aun itu menakut-nakutin kaumnya. Yastakhiffu qaumahu, zalim, diktator. Maka sampai kaumnya berkata, ya Tuhanku, keluarkan aku dari negeri ini, dari kampung ini, karena dia zalim, nggak tahan. Jadi artinya apa, Pak sekalian? Bahwa yang namanya keamanan, kesejahteraan itu kebutuhan asasi orang banyak dan sangat tergantung dengan kekuasaan dalam kehidupan orang banyak, sehingga berdampak kepada akhirat kita itu. Ya Pak Ustadz, ibadah aja udah, kita mah ibadah aja Pak Ustadz. Yang penting mah mau naik beras, mau apa, yang penting punya duit Pak Ustadz, gitu kan. Ada orang kan ngomong gitu, yang penting punya duit. Ya lu punya duit, yang lain kan gimana? Enggak punya duit, teriak mereka. Jadi begitu Pak sekalian. Ya. Nah itulah dua ayat yang dapat kita pelajari. Mudah-mudahan menjadi ibrah buat kita. Ya, mudah-mudahan ini juga menjadi pintu buat kita. Allah buka hidayah buat kita. Allah terima iman Islam kita. Allah kuatkan iman Islam kita. Allah ampuni kesalahan-kesalahan kita. Dan mudah-mudahan Allah luaskan rizki kita dalam taat kepadanya. Allah panjangkan umur kita dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jaga keluarga kita dari segala macam mara bahaya. Allah lindungi mereka dalam keadaan iman dan Islam dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah jadikan mereka semua anak-anak cucu kita, anak-anak yang soleh dan soleha. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita baca doa. اللهم أحينا في سنته وأمتنا في ملته واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.